see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukawati, saya Ardi akan melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu ketika saya pindah rumah ke Bekasi. Selang beberapa waktu setelah kepindahan saya ke Bekasi, kakek nenek saya pun memutuskan untuk pindah juga ke perumahan yang sama dengan saya. Hanya saja mereka berbeda gang. Pada awalnya ada om saya yang ikut menemani mereka. Tapi setelah om saya menikah, akhirnya saya yang ditugaskan oleh orang tua saya untuk tinggal bersama kakek dan nenek. Dengan maksud jika sewaktu-waktu mereka butuh sesuatu bisa langsung menyuruh saya. Saya juga lupa sejarahnya rumah itu bagaimana, tapi rumah ini cukup luas untuk kami bertiga. Sebenarnya kejadian aneh yang paling pertama adalah ketika saya ikut orang tua saya ke tempat untuk menjemur di atas. Aneh, ya bukan menyeramkan menurut saya. Mereka ketika itu sedang berdiskusi dengan tukang bangunan yang menangani perbaikan di rumah itu. Seingat saya waktu itu menjelang Isya, di saat mereka sedang asik mengobrol tentang rumah, saya yang saat itu masih duduk di bangku SMP hanya mengamati lingkungan sekitar. Karena tembok di ruang jemur pendek dan sisanya adalah kawat, jadi saya dapat melihat rumah-rumah di sekitar rumah kakek. Nah, sampailah mata saya menangkap sesuatu yang aneh di langit. Ada 3 benda dengan bentuknya yang seperti ban saling menempel dan masing-masing dilengkapi 2 lampu yang sangat terang di sisi bagian luarnya. Cahaya dari total 6 lampu itu sangat-sangat terang. Benda itu diam, tidak bergerak, seperti mengambang. Sama sekali berbeda dengan helikopter atau benda terbang lainnya. Perkiraan jaraknya dari saya di bawah itu ke atas mungkin sekitar 30-50 meter. Tidak ada suara apapun dari benda ini. Di otak saya saat itu banyak berseliweran di otak saya. Mungkin itu UFO, tapi itu nggak mungkin. Atau helikopter tapi nggak bergerak. Akhirnya saya berani bertanya ke orang tua saya. Tapi jawaban bapak saya saat itu adalah, jika yang saya lihat itu adalah bola berwarna orange yang bergantung di kabel listrik antar sutet. Saya yang termasuk skeptis dengan UFO atau piring terbang pun, tapi ragu dengan jawaban bapak saya. Karena apa mungkin bola-bola orange itu menyala? Tapi ya sudah, saya percaya aja deh. Habis saya juga nggak percaya sama UFO kan. Akhirnya sampai kami turun pun benda itu masih di atas. Keesokan harinya ternyata orang tua saya mengobrol lagi dengan tukang bangunan itu di kisaran waktu yang sama seperti kemarin. Tadinya saya tidak mau ikut, tapi karena ingat benda kemarin yang bercahaya itu, saya jadi penasaran. Masih ada apa enggak gitu. Kalau masih ada berarti ya mungkin benar perkataan bapak saya. Ya udah, saya ikut ke atas. Naik, langsung saya melihat ke arah tempat kemarin.
Dan ya, benda itu nggak ada. Atau apapun yang menyerupai benda itu tidak ada sama sekali. Gelap, semua gelap. Saya mencoba cari ke sekelilingnya juga gelap. Nggak ada satupun yang bercahaya. Hal ini hanya saya pernah ceritakan ke beberapa orang saja, karena saya pun tidak tahu benda apa itu. Ya walaupun menyerupai piring terbang, dan saya juga skeptis, jadi mungkin saya cerita ini penafsirannya saya kembalikan lagi ke pendengar. Benda apa itu? Awal yang aneh emang di rumah ini. Rumah yang akan saya tempati beberapa waktu ke depan. Tiba akhirnya hari di mana saya tinggal di rumah kakek. Suasananya lebih berisik karena berada di pinggir jalan besar. Jadi suara lalu lalang kendaraan selalu terdengar sangat jelas. Kebetulan juga tetangga sebelah kanan dan kiri adalah rumah teman-teman saya. Sehingga tinggal di rumah kakek tidak begitu terasa sepi. Karena terkadang mereka datang buat sekedar nongkrong dan ngobrol-ngobrol. Sebut saja Wira, teman yang rumahnya berada di sebelah kanan rumah kakek. Saya lebih sering mengobrol dengan Wira. Selain keluarga kami juga cukup dekat, saya dan Wira juga teman satu perguruan bela diri. Jadi, pada suatu kesempatan, Wira bercerita tentang kejadian mistis yang ia alami di kamarnya, yang tepat berbatasan dengan bagian dapur rumah kakek. Saya agak lupa detail ceritanya bagaimana, tapi intinya Wira bercerita bahwa dia pernah didatangi sesosok kuntilanak di dalam kamarnya. Kuntilanak itu ada di atas lemari kayu Wira dengan posisi jongkok menatap Wira. Dan ia pun langsung berlari keluar kamar. Saat Wira bercerita hal itu, saya ada sedikit rasa takut. Namun karena setelah itu kami bercerita soal hal lain, jadi rasa takut itu kemudian hilang gitu aja. Beberapa minggu berlalu, cerita Wira juga terlupa begitu saja. Karena setelah hari di mana Wira bercerita itu, kita tidak pernah membahas lagi soal itu. Sampai pada suatu malam. Pada saat itu saya sedang senang-senangnya menonton bola. Jadi mau besok ada sekolah pagi pun saya pasti itu bela-belain untuk tetap menonton bola. Kebetulan pada saat itu ada pertandingan bola yang disiarkan langsung pada pukul 1:30 pagi. Jadi saya pun berniat begadang lah sambil menunggu pertandingan mulai. Jam 1 pagi perut terasa lapar, akhirnya saya memutuskan untuk memasak mie instan. Akhirnya saya pun menuju dapur. Oke, sebelumnya saya jelasin posisi dapur ini ya. Posisi dapur ini ada di sebelah pojok kiri rumah, dengan pemandangan tempat jemuran yang dapat terlihat karena setengah tembok dapur ini hanya dibatasi dengan teralis dan kawat nyamuk. Jadi kalau kita posisi menghadap ke kompor itu, terus kita lihat ke atas itu, kita bisa ngelihat tempat jemuran yang gelap gulita, tempat jemuran yang tempat saya ngelihat benda seperti ban itu. Jadi kan karena gelap, tidak ada lampu, jadi ya cukup menyeramkan lah. Setelah menyalakan kompor dan merebus air, saat saya sedang menggunting bumbu-bumbunya, lalu masukkan dalam mangkok, tiba-tiba ada yang jatuh di depan mangkok saya. Namun saya tidak begitu memperhatikannya karena saya pikir benda apa sih gitu. Saya cuma mikir tuh kesenggol mangkok atau bagaimana kan, terus jadi jatuh. Tapi beberapa menit kemudian ada lagi yang jatuh. Tapi ini memantul dulu.
ke tembok depan saya. Langsung saya cek kan, apaan sih tuh yang jatuh? Ternyata tuh buah jambu kecil, atau apa sih yang bisa kita sebut tuh, jambu belum jadi itu, pentil jambu. Nah, saya pun bingung kan, jatuh dari mana? Lagi mikir sekitar rumah kakek ada pohon jambu apa enggak, tiba-tiba jatuh lagi yang ketiga dan memantul ke tembok lagi. Karena saya merasa ini sangat janggal, saya ketakutan juga kan. Akhirnya saya matiin kompor tuh. Dan saya langsung lari ke ruang TV, saya matiin TV dan langsung ke kamar tidur. Udah deh, saya tidur aja. Besok paginya saya kembali ke dapur untuk memastikan hal yang semalam itu tuh apa. Jambu kecil itu sudah nggak ada lagi. Mungkin udah dibersihin sama nenek. Tapi aneh juga, kalaupun dibersihin nenek pasti nanya ke saya, kenapa ada jambu di meja dapur. Setelah saya pikir-pikir, sekeliling rumah tidak ada pohon jambu. Lalu saya mencoba berpikir positif. Apa mungkin ulah binatang? Atau apa? Ya, sepositif mungkin deh. Tapi semakin saya memikirkan itu, saya semakin menyadari tidak mungkin pentil jambu ini atau jambu kecil ini dilempar dari luar rumah. Karena kan diteralis dan dikawat. Kalaupun ada lubang juga gak mungkin lah, kemungkinannya itu kecil banget jatuh di tempat yang sama sampai berulang kali. Sampai saya pun teringat cerita Wira soal kuntilanak di kamarnya yang berbatasan dengan dapur rumah kakek. Jika arah jambu itu memantul ke tembok dapur depan saya, secara logikanya berarti si penimpuk ini ada di belakang saya selama ini dan bukan berasal dari luar rumah. Karena kan mantul tuh dia ke depan muka saya. Semakin lama saya pikirkan, semakin lama saya takut karena saya mikirin sosok apa yang berada di belakang saya selama di dapur itu nggak kebayang apa kuntilanak atau ada sosok lain. Nggak tahu saya. Cukup lama tidak ada satupun gangguan di rumah itu. Walaupun sejak kejadian itu saya menjadi lebih takut. Apalagi ke rumah bagian belakang. Dapur, kamar mandi, atau ruang jemur. Pernah suatu ketika teman saya yang lain datang ke rumah untuk mengerjakan tugas kelompok. Kita ngerjain di ruang tamu. Kita lagi ngerjain, teman saya ini minta izin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Karena kamar mandi depan hanya untuk kakek dan nenek, jadi saya antar teman saya ini ke kamar mandi belakang yang posisinya ada di bagian pojok kanan rumah. Setelah selesai pun, kami pun kembali ke ruang tamu untuk kembali mengerjakan tugas. Belum beberapa langkah kami berjalan, tiba-tiba ada siluet putih seperti asap rokok yang terbang ke atas, tepat di depan hadapan kami. Paling itu jaraknya cuma 1 jengkal dari mata kami. Siluet itu terbang lurus ke atas lalu menghilang. Jadi itu dari kaki kita tuh langsung keluar ke atas, lurus gitu, menembus atap rumah dia. Akhirnya kami kembali ke ruang tamu dengan keadaan masih shock. Dan teman saya juga tidak ada obrolan apa-apa, kami pun sibuk mengerjakan tugas sampai selesai. Dan tidak pernah membahas masalah itu lagi ke siapa-siapa. Selain kejadian-kejadian mistis di rumah kakek ini,
jalan raya depan rumah kakek ini juga emang agak aneh. Tepat di depan rumah kakek ini, itu jalan rayanya kondisinya rusak parah. Ada lubang yang gak begitu dalam, tapi udah beberapa kali bikin banyak kejadian gitu. Padahal udah diperbaiki nih, rusak lagi, perbaikin, rusak lagi, malah sampai merenggut nyawa. Aneh. Saya pernah ngeliat orang motornya jatuh ke lubang itu pas saya mau nolongin, dia lagi meregang nyawa. Itu gak lama kemudian itu meninggal. Padahal ya saya sih gak tahu sih ya cara jatuhnya gimana, tapi lubang ini tidak terlalu dalam. Padahal bisa dihindarin juga, ke kiri ke kanan pun bisa. Kalau kita lihat pasti nggak terlalu berbahaya, tapi kenyataannya itu cukup banyak kecelakaan dan korban di situ. Aneh sih emang. Setelah beberapa tahun, rumah kakek pun dijual, karena saat itu nenek sudah nggak ada. Kakek pun akhirnya tinggal bersama di rumah orang tua saya. Sampai sekarang pun saya tidak tahu lagi kabar rumah itu bagaimana. Tapi saya pernah terakhir melewati rumah itu saat sedang bermain ke rumah teman saya di daerah sana. Rumah itu masih belum terjual dan masih kosong. Entah kenapa alasannya. Oke, demikian beberapa pengalaman masa kecil saya yang dapat saya ceritakan selama berpindah rumah. Semoga lain kali saya dapat diizinkan kembali menceritakan beberapa pengalaman mistis lainnya. Terima kasih warga desa Sukawedi. Mohon maaf jika ceritanya kurang begitu menyeramkan atau karena penyampaian saya yang kurang ataupun rekaman suara saya kurang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.